Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya jam tangan pinter, lampu, sampai sensor suhu di rumah kita itu bisa saling nyambung dan ngobrol dengan lancar? Ini bukan sulap loh. Di balik semua itu, ada semacam bahasa universal yang super efisien. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas cara kerjanya. Kenyataannya, dunia kita ini emang makin terhubung. Angka ini nunjukin kalau lebih dari setengah perusahaan besar udah pakai yang namanya Internet of Things. Jadi ini bukan lagi cerita masa depan ya, ini adalah kenyataan. Ada miliaran perangkat yang sekarang ini terhubung di sekitar kita. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya kita bikin miliaran perangkat yang beda-beda, yang seringkali dayanya kecil dan koneksinya putus nyambung, bisa ngobrol pakai satu bahasa yang sama, dan bisa diandalkan? Oke, tantangan komunikasi ini yang akan kita bedah. Gimana caranya semua perangkat ini bisa tukar-menukar informasi secara efisien? Jawabannya ada di sebuah protokol yang namanya MQTT. Kalau kita baca definisi resminya, kedengarannya teknis banget ya. Protokol pesan ringan untuk perangkat terbatas dan jaringan yang jelek. Dan ya, nama panjangnya itu Message Queuing Telemetry Transport. Cukup tahu aja, tapi mendingan kita lupakan nama panjangnya itu, karena ada cara yang jauh lebih gampang buat ngertiin ini. Anggap aja MQTT ini kayak pakpos super efisien yang tugasnya khusus untuk kirim surat antar perangkat pintar. Nah, analogi ini yang akan jadi kunci kita untuk paham cara kerjanya. Yang menarik dari MQTT ini adalah sejarahnya. Protokol ini lahir bukan di lab yang nyaman loh, tapi di lapangan yang ekstrim. Tujuannya buat memantau pipa minyak lewat satelit. Jadi dari awal banget, MQTT emang udah dirancang supaya tangguh dan bisa diandalkan. Dari yang tadinya solusi spesifik, sekarang jadi standar dunia. Oke, sekarang mari kita masuk ke kantor posnya, dan kita kenalan sama siapa aja pemain utamanya, dan gimana cara mereka kerja sama. Jadi ada 3 pemain utama di sini. Pertama, publisher. Ini adalah si pengirim surat, contohnya sensor suhu yang mau laporin data. Kedua, subscriber. Ini si penerima surat, contohnya aplikasi di HP kamu yang mau nampilin data suhu itu. Dan yang paling penting, ada broker. Dialah si kantor pos pusat yang ngatur semuanya. Nah, disinilah letak jeniusnya MQTT. Coba lihat model lama yang di kiri. Tiap perangkat harus tahu alamat IP spesifik perangkat lainnya. Ribet banget kan? MQTT mengubah total cara mainnya dengan model publish-subscribe. Di sini, publisher dan subscriber itu nggak perlu saling kenal. Mereka cuma perlu tahu satu alamat si broker, si kantor pos. Konsep ini namanya decoupling atau pemisahan, dan inilah yang bikin MQTT jadi kuat banget. Fleksibilitasnya ini luar biasa. Satu publisher bisa kirim pesan ke satu subscriber, atau, dan ini kerennya, ke banyak subscriber sekaligus tanpa perlu kerja 2 kali. Cukup kirim satu surat ke kantor pos, nanti kantor pos yang bakal nyalin dan kirim ke semua yang berlangganan. Begitu juga sebaliknya, kita bisa punya banyak banget sensor, banyak publisher, yang semuanya lapor dan ngirim data ke satu tujuan, misalnya ke satu aplikasi monitoring. Sekali lagi, semua lalu lintasnya diatur dengan rapi oleh si broker. Oke, kita udah kenal ada pengirim, penerima, dan kantor pos. Terus, gimana caranya si kantor pos tahu surat itu harus dikirim kemana? Nah, jawabannya ada di alamatnya. Di dunia MQTT, alamat ini kita sebut topik. Topik ini sebenarnya cuma teks biasa, persis kayak alamat yang kita tulis di amplop yang ngasih tahu broker kemana pesan ini harus diantar. Nah, ini bagian pintarnya. Topik itu disusun secara hierarkis, kayak folder di komputer. Jadi alamat kayak gedung 1/lantai 2/ruang 0/suhu itu jadi sangat jelas dan spesifik. Ini bikin kita bisa ngelola data dari ribuan sensor dengan sangat rapi dan teratur. MQTT juga punya trik canggih namanya wildcard buat mempermudah langganan. Lihat tanda plus. Plus, ini namanya wildcard satu tingkat. Kalau kita langganan ke topik gedung 1 plus suhu, kita bakal dapat data suhu dari lantai manapun di gedung 1. Terus ada tanda pagar, hashtag. Ini lebih sakti lagi kalau kita langganan ke gedung 1/, artinya kita bakal dapat semua jenis data dari semua lantai dan semua ruangan di gedung 1. Efisien banget. Kantor pos kita ini nggak cuma asal kirim surat loh, dia juga punya layanan-layanan khusus buat mastiin pesan sampai tujuan dengan selamat, bahkan di kondisi jaringan yang sulit sekalipun. Fitur ini namanya Quality of Service atau QoS, dan ada 3 tingkat jaminan. QoS 0 itu kirim dan lupakan, kayak kita masukin surat biasa ke kotak pos, cepet tapi nggak ada jaminan sampai. QoS 1 itu minimal sekali sampai, mirip surat tercatat. Ada jaminan pesan pasti sampai, walaupun ada kemungkinan kecil pesannya keterima 2 kali. Dan terakhir QoS 2, tepat 1 kali. Ini jaminan paling tinggi, pesannya dijamin sampai hanya 1 kali, nggak kurang nggak lebih.
paling andal, tapi prosesnya juga paling lama. Ada satu lagi fitur yang nggak kalah cerdas, surat wasiat. Jadi, sebuah perangkat bisa nitipin pesan ke broker. Kalau tiba-tiba perangkat itu mati, misalnya baterainya habis, broker bakal otomatis ngirim surat wasiat itu ke para subscriber. Isinya ngasih tahu kalau perangkat tadi udah offline. Wah, berguna banget kan? Oke, kita udah pelajari semua komponennya. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua sistem ini bekerja barengan dalam satu contoh nyata. Yuk, kita gabungin semuanya di skenario kantor pintar. Di sebelah kiri, kita punya dua publisher, sensor suhu sama sensor kelembaban. Pertama, sensor suhu ngirim pesannya. Isi pesannya atau payloadnya adalah 27 derajat Celcius, dan alamatnya atau topiknya adalah suhu. Pesan ini langsung dikirim ke broker yang ada di tengah. Hampir bersamaan, sensor kelembaban juga ngirim payload 60% ke topik kelembaban. Pesan ini juga diterima oleh broker. Nah, si broker ini kemudian baca topik dari kedua pesan tadi dan langsung meneruskannya ke semua subscriber di sebelah kanan yang memang sudah berlangganan topik itu. Hasilnya, komputer dan smartphone langsung dapat update data yang relevan. Perhatiin ya, nggak ada satupun perangkat yang ngobrol langsung, semuanya lewat perantara si broker. Dan inilah inti dari keindahan MQTT yang bisa kita rangkum dalam kutipan ini. MQTT memisahkan publisher dan subscriber dalam ruang dan waktu. Artinya, mereka nggak perlu tahu lokasi satu sama lain dan bahkan nggak perlu online di waktu yang sama supaya komunikasinya tetap berjalan. Jadi, lain kali kalau Anda lihat perangkat pintar beraksi, ingat ya, ada si tukang pos tak kasat mata ini yang kerja di balik layar. Ini juga membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau protokol yang elegan dan udah berumur puluhan tahun ini bisa menggerakkan dunia pintar kita hari ini, kira-kira bahasa komunikasi seperti apa ya yang bakal dibutuhkan oleh miliaran perangkat di masa depan?